menurut kalian semua, idealisme itu penting apa enggak? Penting, karena itu yang membedakan lu sama kolega-kolega dan rival-rival lu. Ya, karena itu menunjukkan what you believe in. Karena lu adalah kreator, opini lu tuh apa? Cerita lu tuh apa? Iya. Nah, yang harus dipelajari itu adalah bagaimana keegoan kita itu bisa bukan dilepaskan, tetapi kita bisa lebih berkompromi dan berdiplomasi. Adaptasi. Dan Adaptif. diplomasi bener. Iya, itu sih. Makanya kan, sekuat apa pola pikir lo, kalau misalkan pola pikir lo kuat dengan hal tertentu, itu akan menjadi konsistensi. Gue selalu menanyakan gini, Ray, what do you believe in? Di dalam melakukan ini. Dan pada saat ada konsistensi di situ, pasti akan ada pendalaman lagi. Semakin lo bisa mengetahui story tentang makanan itu, semakin lo bisa memotret makanan itu dengan lebih informatif. Gue tidak ngomong lebih bagus ya, bagus itu relatif ya, tapi informatif. Jadi semua itu informasi itu harus ditampilkan. Masalah bagus itu beda selera lah. Tapi informatif itu penting menurut saya, lebih penting. Hello everybody, thank you very much for tuning in to Ray Jensen Radio Podcast. Kali ini sedikit beda. Kita akan ngobrol dengan seorang fotografer legendaris, Pak Anton Ismail atau akrabnya dipanggil Pak E. Dia adalah seorang fotografer yang sangat concern dengan pendidikan, dengan programnya Kelas Pagi yang ngajarin fotografer atau videografer secara murah pagi-pagi, bukan hanya teknik dan cara foto yang baik dan benar, tapi juga tentang filosofi. At least itu yang dibilangin sama tim gua di kantor Ray Jensen Radio ini, karena beberapa ada yang pernah ikut kelasnya. Dan dia akan launching program Kelas Pagi Pangan, karena Pak E itu juga sangat interest ke makanan. Dan dia punya coffee shop dan juga rumah makan yang namanya Babi Tong. Enak banget. Pembahasannya sangat menarik. Kita akan ngobrolin soal passion, bagaimana stay dedicated and committed to the craft, dan juga of course sambil makan makanannya Babi Tong. Jangan lupa subscribe di Ray Jensen Radio Podcast di YouTube, Spotify, and all other podcast platform. Juga follow kita di Instagram dan di TikTok di Ray Jensen Radio. Now please welcome Pak E. Enjoy the show. Hey guys, gue mau infoin kalian kalau Ray Jensen Radio Podcast lagi kolaborasi dengan Famfriends Indonesia. Mereka adalah produsen kentang asal Belanda yang menyediakan berbagai pilihan produk kentang beku. Untuk info lebih lanjut, kalian bisa cek Instagramnya di Famfriends Indonesia atau websitenya di famfriends.asia. Oke, Pak E. Hai. Terima kasih udah nyempetin waktunya dari kesibukan hari-harinya kemarin. Sama-sama. Gue denger lagi mau bikin podcast juga. Udah mulai pemanasan, tapi belum sekonsisten lo. Dan lo berapa lama tuh? 6 tahun. 6 Ini tahun ke-6. Sangat konsisten. Itu pride konsisten. kita konsisten. Konsisten tuh perlu. Yang paling penting kalau gue masih kayaknya. Iya, harus menyakitkan ya konsisten tuh. Makanan apalagi? Nah itu. Oke, lu orang fotografer kedua yang pernah mampir ke sini, fotografer di luar fotografer makanan ya. Oke. Yang gue cukup kaget karena gue blank soal dunia fotografi, obviously, itu hampir semua tim dari Ray Jensen Radio yang emang bekerja di produksi konten gitu, itu melihat lu sebagai hero mereka, Mas. Masa? Ini harus disaring nih. Oh, lu boleh ikutan. Kalau enggak udah ngantri minta foto juga. Especially karena leader di tim gua, si Dias itu dulu sering ikut kelas pagi lu untuk memperkaya ilmunya. Oke, tapi gua nggak ingat. Mungkin dia tidak begitu menonjol gitu, atau bolos gitu. Bolos mungkin gitu. Pertama mungkin dari background dulu kan. Oke. Sudah berapa lama menggeluti dunia fotografi? Fotografi gue dari profesional itu dari tahun 2000. Artinya udah 26 tahun. Tapi sebelum itu ya hobi-hobi, tapi juga udah ya bisa cari duit lah dari situ. Jadi udah 26 tahun. 30 tahun hampir ya. 30 tahun. Hampir udah maksudnya hampir 30 tahun. Tapi tahun 2000 tuh masuk ke dunia komersial. Di mana kayak misalkan gue motret dan itu gue dibayar dari apa yang gue hasilnya.
Kan itu aja sih. Kalau gue lihat portfolio lu, itu berbeda. Bedanya gimana? Stylenya kayak ada elemen kok kepikiran aja sih begini gitu. Itu apakah itu yang sudah jadi ciri khas lu? Apakah itu sesuatu yang emang harus effort nyari style sendiri? Nah, ini mungkin teman-teman banyak yang nanya ya, gimana sih membentuk style atau karakter? Pasti gitu. sering banget nih. Sering. Kalau misalkan tukang masak, chef juga sering juga ditanyain. Ditanya kayak gitu kan, gimana mencari karakternya? Iya. Sekarang gini deh, Ray, gue manggil lo Ray, ya kan? Sekarang yang lo pakai, yang lo tulis, yang lo makan, yang suka lo makan, apapun yang lo lakukan akan ngebentuk itu kan? Iya, akan ngebentuk itu, dan itu berasal dari mana? Pola pikir. Nah, banyak orang yang beranggapan bahwa membentuk sebuah karakter atau style itu dari teknis lighting, teknis angle-nya, tapi enggak, sebenarnya itu dari pola pikir. Jadi untuk bisa membentuk sebuah karakter, perkuat pola pikir kita. Itu aja sih. Dan gitu. Nggak semua orang akan ketemu. Gue yakin banyak fotografer yang emang nggak ketemu aja. Perjalanannya panjang, tidak bisa katakan setahun, 2 tahun. Balik lagi, sekuat apa pola pikir lo? Kalau misalkan pola pikir lo kuat dengan hal tertentu, itu akan menjadi konsistensi. Dan lo mau konsisten nggak? Gitu kan? Iya, lo mau konsisten apa nggak? Lo udah cukup kuat atau udah cukup yakin, atau gue selalu menanyakan gini, Ray, what do you believe in? Yang lo percaya itu apa di dalam melakukan ini, gitu loh? Atau profesi kita sebagai fotografer, profesi lo sebagai seorang chef, podcaster, atau apapun itu. Betul. Itu sih, makanya itu yang menentukan konsistensi kita. Dan pada saat ada konsistensi di situ, pasti akan ada pendalaman lagi. Tapi awal mula kan selalu idealis kan? Semua selalu. Awal mula selalu idealis, baru tergerus dengan realita, kemauan klien kah, apa. Gue start dari fine dining. Di Paris pula. Gue cuma tahu fine dining sampai gue balik ke Indonesia. Kalau gue mau nerusin fine dining gitu, ya gue nggak makan. Gitu aja, nggak ada marketnya, nggak cukup modal buat buka restoran fine dining. Makanya, ya itu gue bilang tergerus sama realita market di mana tempat lu berada. Dan akhirnya gue mulai belajar. Oke, gue di Indonesia, gue harus belajar makanan Indonesia. Gitu, dan lama kelamaan. Ya karena gue belajar dan terus ngelakuin itu, gue jadi bisa lama-lama itu jadi style gue. Beda cerita mungkin sama temen gue, taunya fine dining di luar, balik ketemu investor buka restoran fine dining. Fine dining itu style dia tidak akan berubah. Begitu kan? Kayak seberapa lu komit, lu mau pursue that style. Tapi menurut lo nih ya, Ray, dan teman-teman semua ya, menurut kalian semua, idealisme itu penting apa enggak? Kalau menurut gua, penting. Penting. Why? Karena itu yang membedakan lu sama kolega-kolega dan rival-rival lu di profesi atau industri tersebut. Iya, karena itu menunjukkan what you believe in. Kan? Iya, betul. Karena lu adalah kreator, lu you have something to yang inisiatif lo tuh apa? Itu sih yang menurut gue sih, balik lagi, kalau inisiatif itu adalah opini lo tuh apa, cerita lo tuh apa. Nah, yang harus dipelajari itu adalah bagaimana keegoan kita itu bisa lebih bukan dilepaskan, tetapi kita bisa lebih berkompromi dan berdiplomasi. Adaptasi. Dan diplomasi, benar. Iya, itu sih makanya kan. Kalau misalkan gue punya satu teknik-teknik tersendiri untuk bisa menawarkan idealisme gue. Gue terus menjalankan idealisme gue. Namun begitu pada saat gue katakan tinggal di Indonesia, di society gue juga harus beradaptasi dengan itu. Betul. Dan gue selalu menanyakan mengapa mereka harus menerima idealisme gue. Apakah idealisme gue sudah memberikan sebuah impact kepada mereka? Itu aja sih. Kalau misalkan itu nggak bisa, nggak ada garis tengahnya, ya udah, ya lu tinggal di hutan aja. Kan tapi kan kalau klien-klien lu sekarang, kalau kita sempat lihat cek portfolio lu sama klien-klien besar, justru kalau sekarang kan justru dia ngontak lu dan mau yang foto itu seorang Anton Ismail adalah supaya dapat style lu juga dong. Logikanya begitu kan kalau sekarang. Tapi kalau zaman dulu, apakah ini yang
kata-kata yang sering muncul mungkin Mas, passion project. Kayak lu kerja ya sesuai kemauan bos lu dan kantor lu. Lu beradaptasi di sana, kompromi, tapi supaya idealis lu nggak hilang, lu bikin passion project. Yes, exactly. Itu yang gue lakukan. Gue selalu mempunyai 2 project. Satu itu adalah yang benar-benar very commercial, yang sangat benar-benar mendengarkan klien-klien itu. Satu lagi itu adalah yang mendengarkan mau gue tuh apa sih. Yeah. Dan tidak semuanya itu bisa digabrukin jadi satu, bro. Betul. Tapi juga bagaimana gue nanti along the way pada saat gue jalan itu ada satu hal yang itu bisa diselaraskan bersama. Setuju. Itu sih menurut gue. Itu contohnya podcast ini, Mas. Oke. Gue nggak pernah karena ya di Jakarta, dan kalau misalnya mau buka restoran kan mahal banget nih. Dari zaman dulu nggak pernah gue dapet. Gue bekerja waktu gue di kitchen, gue bekerja di saat belum ada banyak namanya kayak sekarang chef owner, Mas. Oke. Kayak Wiro, gitu, kayak gue sekarang, gitu. Itu nggak banyak orang kerja. Yang di menu itu adalah kemauannya si bos. Okay. Oh, gue mau bikin restoran pasta, si Ri bisa masak pasta, ya udah. Tapi kalau si bos mau ada pasta rendang di situ, nggak bisa. Ya gue akan bikinin lah. Oh gitu. Gitu. Dan itu going on for years. Itu adalah realita market Jakarta gitu kan. Bekerja di industri F&B sebagai chef ya itu realitanya. Tapi dengan podcast ini kan terserah. Gue nggak punya investor, gue nggak punya partner. Gue bisa undang siapa aja yang gue mau. Gue mau ngangkat. Kalau misalnya sejam nih mau ngomongin babi asap, gue mau jadiin ini podcast 6 jam, gitu. Ya terserah gue. Karena ini proyek idealis gua, gitu kan. Tapi lama-kelamaan setelah of course bertahun-tahun, ya gua berasanya itu bisa mulai apa yang kayak tadi lu bilang, match dari sama financial goals and client commercial side-nya gitu. Iya, mengapa? Karena lu konsisten, you believe in something. Maksudnya kayak cara lu diterima oleh kalangan-kalangan tertentu, maksudnya kayak ada marketnya karena what you believe in. Maksudnya kayak lo cerita tadi ke gue sebelum podcast ini dimulai bagaimana lo mulai dengan kamera seadanya. Ini aja masih beberapa pinjem ya, ya kan? Dan tetap menjalankan itu, ya kan? Sekarang tapi udah along the way tuh sih ada sponsor yang mulai ada orang gayung bersambut. Yang sebenarnya yang kalau dilihat sih sebenarnya bukan selalu kualitas gambarnya bagus atau kualitas makanannya enak banget atau apapun itu, tapi sebenarnya gue selalu mengangkat bahwa semangat itu menular, kepercayaan itu menular. Betul. Benar gak sih? Ada energi. Ada energinya di situ. Iya. Gue nggak akan kenal sama lu, Mas, kalau gue nggak ada podcast, nggak akan kenal. Gue banyak banget, ratusan orang yang gue kenal gara-gara podcast. Kayak gitu. Gue akan jadi klien lu gitu nih, Babi Tong, ya kan, sering pesen. Tapi mungkin gue nggak ada rasa penasaran buat kenalan sama yang punya, ya kan, dengerin ceritanya gitu. Nah, kenapa lu ngundang gue? Karena menurut gua lu orang yang sangat menarik untuk diajak ngobrol. Kebetulan terima kasih juga kemarin lu ngajak gua ke event lu. Yang lu cerita mau launching, apalagi setelah bilang mau launching itu kelas pagi pangan. Itu menurut gua kita satu visi. Again, ada energi yang membuat gua ada di tempat itu, kita nongkrong sampai malam gitu. Maksud gua kayak gitu. Malam lo ya. Iya, menurut gua. So much. Menurut gue kayak gitu sih, gitu. Kalau gue tahu Babi Tong itu dari kebetulan tim gue, dia tahu gue suka makan babi, dia bilang ini lu pasti suka, tapi gue nggak lu harus pagi, kalau nggak habis, gitu. 3 kali mau order habis mulu, akhirnya dapet suka pesen terus, gitu awal taunya. Thank you so much. Oke, ini kita ke produk dulu deh, Mas. Boleh. Sebelum nanti masuk ke kelas pagi. Kenapa bisa kejadian jualan makanan babi asap lagi? Awalnya dari mana? Awalnya dari mana? Gila, ini kayak gue ditanyain kayak gini belum siap gue, tapi coba ya, gue runtut ke belakang ya. Awalnya dari mana? Ternyata itu gue
kemarin baru aja ada teman SMP gue datang sambil makan. Jadi dia ton, lu kan inget nggak? Lu kelas 2 SMP. Oke. Lu masakin gue, hah? Masakin apa? Sarden kaleng tuh, terus kemudian lu kasih bumbu itu. Oke. Emang gue udah masak ya? Udah. Kan orang tua lu nggak pernah ada di rumah lu, hah? Oh iya. Malah teman gue yang inget bahwa orang tua gue nggak pernah di rumah karena kedinasan mereka sebagai seorang tentara keluar kota mana, yang artinya memasak itu bukan karena suka tapi survival. Survival itu pertama kali. Nah, kemudian pada saat Mbah Bitong itu muncul tuh, bleng, gue harus survive dong. Bagaimana? Nah itu kayak gue coba meriset selama 3 bulan. Tuh yang muncul tuh apa? Pandemi? Iya. Pandemi itu pas pandemi muncul, udah gak bisa apa-apa gue. Udah jual rumah, macam-macam semuanya. Ya gue harus survive. Bagaimana agar orang yang membantu gue, pegawai gue nih, gue nggak mem-PHK-kan mereka lagi nih, bagaimana? Itu. Dan akhirnya gue meriset ini selama 3 bulan dan akhirnya jadi ini ada masakan ini. Kenapa Babi? Apakah ada cerita masa kecil apa lu pergi kemana gitu? Soalnya nggak ada loh. Babi, kenapa babi? Karena gue suka babi. Ya enak banget, enak banget untuk gue karena ya gue Nasrani, gue pemakan babi. Terus apa? Ya gue pengen mengolah itu aja, kayak gue sangat suka ham. Kayak taruh di roti, mau breakfast pakai itu, tapi kok nggak ada babi yang di Jakarta Selatan tuh ya, yang Nusantara banget gitu ya. Jadi gue pengen menggabungkan keduanya, kayak sebenarnya ini teknik Western loh yang untuk pengasapannya ini. Kemudian gue mencoba mencari beberapa kombinasi rempah yang itu menurut gue cocok untuk disatukan ke dalam masakan babi asap ini sih. Gue pikir ada mungkin resep keluarga atau enggak ada. Nah, gue deket dengan pawon nenek gue yang selalu penuh dengan asap. Yang almarhum selalu memakai kayu bakar. Dan pada saat gue setiap kali lebaran itu gue terbangun pada saat ya sampai kan subuh jam 1, jam 2, pas pagi-pagi itu gue terbangun oleh bau asap, aroma asap, dan di situ masaknya ayam itu. Dan makanya kayak asap itu sangat lekat dengan gue juga. Itu mengingatkan gue pada pawon atau dapur nenek gue. Itu sih. Soalnya it's really good. Kalau misalnya orang pesan Babi Tong makan langganan nih, tapi nggak tahu lu nggak akan nyangka ini dimiliki oleh seorang fotografer. Gitu. Iya. Soalnya gua tuh semua orang udah bisa masak nggak sih? Tapi kan nggak seproper ini mah, komponennya, sambelnya, levelnya enggak. Jadi ya teman kita Wiro, which is partner gua. Kayak dia tuh sering banget lihat gue makan babi tong di Bura-Bura, sering banget lagi makan. Sebelum meeting gue makan babi tong, terus kayak Ray, lu tahu gak? Gue abis ini mau ke kantor yang punyanya. Hah? Yang punyanya siapa? Lu kenal gitu? Gue kayak fotografer, anjir gue bilang. Seriusan ceritanya gimana? Dan terus fast forward kemarin podcast sama Mbak Ade, ya, dia cerita juga pengalaman awal-awal dia ke dapur lu. Nah Mbak Ade itu yang ngikutin dari awal dan dia support banget. Sebenarnya Mas Wiro yang pertama kali juga yang support gue sebelum tangganya jadi itu. By the way teman-teman, kita di rooftop itu tempatnya. Rooftop. Iya kan, maksudnya kayak perjuangannya itu lo bisa tahu lah pertama kali pas pandemi gimana. Ya udah, ya kan kayak apa ya seadanya di situ, dan sampai sekarang masih nangkring di situ. Sekarang baru mau mikirin caranya bagaimana agar kita bisa keluar dari situ sih. Mudah-mudahan. Jadi karena survivor kah alasan utama? Iya, survival. Makanya kemarin gue juga ditanyain sama Dio juga itu. Ini buat bisnis kuliner ini kan susah. Iya. Ribet. Kenapa lu tetap jalanin? Iya, karena gue kebentuknya pertama kali survival.
Ya kalau misalkan ribet mau gimana pun, kalau misalkan konsep lo what you believe in, kalau misalkan kita makan untuk survival ya, ya harus gue jalanin. Tapi kok lanjut? Iya. Nah, karena makanan ini bisa mempertemukan manusia. Sama kayak podcast di sini. Kalau misalkan kenapa gue usaha kuliner dan gue kayak terbius akan itu, terus-terusan gue pengen tetap melakukan ini. Satu, motif ekonomi pasti, ya kan, semua orang makan. Pasti. Berikutnya, pada saat ada makanan, ada orang di situ, lo kumpul. Setelah ada orang, ada pertanyaan, ada percakapan, conversation. Setelah pertanyaan, ada jawaban, ada penemuan. Itu sih yang gua kejar. Dan sekarang dunia sekarang itu ya adalah sebuah dunia yang inklusif, di mana semua keilmuan itu berbaur jadi satu. Dan gue sebagai seorang fotografer, gue menangkap kehidupan, bro. Kayak gitu, gue harus tahu hidup ini kayak gimana, what's happening there, semuanya. Ya, dan itu menjadi sebuah narasi-narasi yang dan informasi yang gue kumpulkan jadi satu, yang bisa jadi kekuatan gue untuk gue memprediksi apa yang akan terjadi 5 tahun lagi, even 10 tahun lagi mendatang. Itu sih. Soalnya kan, ya gue mau nanya ke lu kan, kenapa sih banyak banget seorang seniman, mau entah fotografer atau filmmaker, whatever it is, itu kayak kok mau ribet-ribet buka F&B, di yang penggerak F&B aja banyak yang mau cabut nih, keluar dari industri ini gitu kan. Kok mungkin lu mengharapkan terlalu besar, bro, mau cabut. Ya. Itu dia. Tapi kenapa sih kayak teman kita juga, Renda, juga ke F&B juga. Ada teman kita juga, Genus, brandnya. Ada banyak sekarang brandnya. Dari penyiar ke F&B. Dan bukan yang cuma punya-punyaan, Mas. Gue gak include yang cuma punya-punyaan jadi brand ambassador ya. Gue gak include. Gue include yang kayak, lu ribet nih, R&D, jaga toko. Kalau temen datang, dia mampir ngejamu. Gitu. Dan perkembangan lain-lainnya juga. Oke. Nah, kenapa gue banyak yang masuk ya, maksudnya kayak apa, seniman atau pendapat lu deh. Pendapat gue ya. Gue nggak tahu ya bahwa kayak apa. Kan chef nggak ada yang tiba-tiba jadi fotografer. Chef tiba-tiba jadi fotografer? Nggak ada. Yang jadi podcaster ada. Oke. Menurut gue, karena itu dekat dengan kita ya, kita bicara tentang balance ya. Kita bicara tentang komposisi. Kita adalah orang yang, kalau gue adalah fotografer, atau si Renda juga, dia kan sangat komunikatif ya. Biasanya kayak teman-teman yang seniman yang komunikatif, suka nongkrong sama orang, mereka mempunyai apa ya, keinginan lebih dari itu deh, kayak bagaimana bisa menjalankan kuliner ini sebagai motif-motif yang lain, seperti motif ekonomi. Kayak misalkan kalau gue sih, alasan gue ya tadi itu ya, survival. Kemudian satu lagi itu mau kamera, mau kuliner, ini hanya sebuah medium sebenarnya. Sebuah medium, dan bagaimana gue bisa mengextend medium ini lebih dari fungsi sebelumnya, yaitu adalah katakan fungsi ekonomi tadinya, jual makanan aja. Tapi setelah jual makanan, so what? Kalau gue punya motif lain lagi, itu adalah edukasi. Karena gue kan sebenarnya kalau disuruh milih, gue lebih senang dipanggil fotografer atau pengajar. Gue milih yang nomor 2. Gue lebih nyaman dipanggil seorang pengajar atau pendamping anak-anak sekarang ini yang mau belajar dan bisa lebih baik. Nah, makanan ini adalah sebuah medium yang menurut gue tepat untuk bisa mencapai tujuan gue itu. Gitu. Makanya balik lagi, kalau misalkan banyak orang-orang yang punya restoran pengen cabut, ya mungkin karena mereka berhenti dijual makanan aja. Namun apa yang bisa kalian hasilkan dari makanan itu, kalau kalian extend lagi, itu bisa lebih panjang lagi tuh, kayak growth-nya, perkembangannya. Walaupun itu tidak selalu gampang ya. Dan nggak selalu duit. Tidak selalu duit. Konversinya mungkin duitnya itu nanti. Tapi seberapa
besar kamu percaya akan itu. Ya balik lagi ke pertama, how do you believe? Iya. Lu percaya sampai lu percaya sampai sedalam apa? Itu, ya kan? Okay. Lu pikir gue nggak ditentang banyak orang, gue buat ini itu buat kelas pagi pertama kali ditentang. Pasti. Karena nggak ada duitnya sama sekali. Pasti. Namun sekarang itu yang growth-nya itu cukup baik, itu adalah kelas pagi. Karena apa? Semua orang butuh informasi, semua orang butuh belajar. Ya kan, yang sekarang sebenarnya kan yang berkembang sebenarnya kan apa itu? Storytelling, transaksi informasi, transaksi story. Itu. Makanya kalau misalkan di dalam makanan kita cuma jualan makanan tapi tidak bisa menjual story, itu nggak akan sustain menurut gua. Dan juga kita bisa memberikan impact ke orang. Betul. Ya, itu sih. Iya. Makanya, ya itu sih. Khususnya kelas pagi, impactnya berasa at least di tim kecil yang gue punya gitu. Beberapa dan ikutan. Iya. Baru minta foto ntar. Iya. Hey guys, kalau kalian enjoy the podcast so far, thank you very much. Dan jangan lupa subscribe di Ray Jensen Radio Podcast. Back to the show. Oke, kelas pagi. Oke. Gua begitu diceritain konsep kelas pagi sama tim gua, gua juga nggak ngerti. Gile, filantropis banget nih ya itunya ya, pikirannya ya. Iya, ditentang banyak orang itu. Berbagi juga. Banget. Apalagi bini gua ditentang bini gua, ya kan, nggak ngasilin duit. Awal mulanya gimana sih, Mas? Awal mulanya itu adalah sebuah kelompok belajar 3 orang. Pak, ajarin gue motet dong. Yuk. Oke. Ini apa? Staff lu kah? Bukan, teman gue aja. Oke. 3 orang nih. Ya udah, kita jalanin. Tapi pagi. Kenapa? Gue harus kerja jam 10. Oh ya. Gitu. Gue harus kayak gini dulu. Nanti jam 11 gue harus kayak gimana? Iya, banyak acara. Pagi nggak bisa malam. Kalau gue nggak bisa malam, karena apa? Kalau abis gue motret tuh gue nggak tahu selesainya jam berapa. Iya. Ya kan? Ya udah pagi jam 6. Akhirnya kita mulai belajar dan akhirnya berkembang jadi 11 orang, 24 orang. Kenapa? Karena ada 1 orang yang mencatat, menulis, mengarsipkan apapun yang gue omongin dan menyebarkan di dulu itu FNB. Akhirnya ikut. Nah, sekarang grow lebih besar lagi kayak gitu. Nah, gue selalu percaya bahwa setiap orang memiliki hak untuk mendapatkan edukasi yang baik. Sorry, bentar. Apa? Potong. Mencatat FNB maksudnya? Mencatat dan menyiarkan di Facebook. Oh iya, ke FNB ya. Iya. Tadi gue ngomongnya FNB ya. Tertariknya ke FNB. Iya. Sekarang udah FNB banget soalnya. Iya sih. Facebook. Tapi kan non-profit. Ya udah pasti gak ada duitnya. Nggak ada duitnya. Iya. Nggak ada duitnya. Seenggaknya selama bertonton. Iya, sama. Karena gue masih punya kekuatan pada saat itu. Gue sebagai fotografer komersial itu gue supply semuanya. Oke. Namun kita kan nggak bisa kayak gitu terus. Iya. Ya. Tetap sekarang masih non-profit. Non-profit. Namun sekarang ada saweran. Saweran untuk bayar listrik. Iya. Ya. Gue mau ngapain sih kok capek-capek? Betul. Capek-capek. Kayak selalu mengadakan itu. Iya. Pagi lagi. Pagi kayak gitu loh. Pagi. Ya itu. Aneh. Maksudnya gini loh. Gue percaya bahwa konversi informasi yang terjadi di situ itu luar biasa, sangat besar. Dan itu informasi itu gue olah menjadi kekuatan gue untuk memprediksikan apa yang harus gue lakukan. Ya. Sama kayak lo ini, ada brand-brand yang bekerja sama dengan kelas pagi. Karena apa? Karena mereka pengen ikut dengan semangat kelas pagi. Iya. Lu podcast ini ada duitnya nggak? Belum. Pas pada saatnya nanti. Yes. Akan ada. Why? Karena ada yang merasa bahwa semangat apa yang lo gaungkan ini sama dengan mereka. Contohnya sekarang ini. Iya, betul. Dikasih sponsor. Oke. Kelas pagi ngajar. Oke, gini. Ton, how can I help you? Iya. Bagaimana bisa gue bantu? Udah tuh. Masuk di situ. Seperti itu. Sama. Jadi kalau
ini pesan untuk teman-teman ya. Lo nggak apa-apa beridealisme menurut gua. Ya gue juga beridealisme dengan bahwa edukasi seharusnya itu untuk semua orang. Bla 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 kayak gitu. Tai kucing lah kayak gitu kan. Gue di goblok-goblokin semua orang. Namun because I believe in that, ya udah kalau tidak ada orang yang mau bantu, I'll do it myself. Dan terus aja 9 tahun, 10 tahun dan akhirnya ada orang yang bantu dan dari awalnya dari kapan Mas? 2006. Oh my god. 2006 dan sekarang ya puji Tuhan alhamdulillah ada brand-brand yang menyambut itu jadi kayak menyambut semangatnya dan ikut di dalam situ. Kayak gitu sih. Jadi pikirin dulu impact apa yang sudah kamu bisa berikan ke orang lain ya. Iya, ego, idealisme boleh tapi ya balik lagi itu bermanfaat nggak? Iya, gitu. Kenapa orang harus mengamini idealismemu? Gitu kan? Betul. Mengapa orang harus menyetujui itu? Terus gue nanya Mas sama tim gue, jadi apa bedanya si kelas pagi ini sama kelas-kelas fotografi atau kelas-kelas production pada umumnya? Terus semuanya pada bilang yang pernah ikutan, ini nggak cuma ngajarin teknik doang. Kalau teknik is one thing lah, tapi lu somehow bisa narok bibit-bibit filosofi lu untuk yang tidak akan didapati dari sekolah atau course pada umumnya gitu. Iya. Untuk bisa jadi seorang fotografer yang baik menurut gua bukan hanya bisa memotret menghasilkan gambar bagus, tetapi juga banyak hal di dalamnya yang harus dipelajari. Ketangguhan, konsistensi, empati. Intinya kita belajar jadi manusia yang tangguh, kuat, dan baik. Tangguh itu apa? Tangguh, ya nggak cemen. Sekarang yang paling bisa ngubah diri lo ya diri lo sendiri. Karena kadang kan musuh terbesar tuh bukan orang lain, tapi diri kita. Ya makanya di situ kita melatih untuk mengalahkan diri kita. Ya elah, maksudnya kayak datang jam 6 pagi kalau nggak niat lo gak akan datang. Itu kan gila, mau bangun aja jam 5 deh, ada yang bangun jam 4 kayak gitu kan. Ya lo harus ngalahin diri lo sendiri. Itu sih. Dan kedepannya nanti untuk lo bisa berhasil menghadapi dunia, wah jauh lebih besar bro tantangannya. Iya. Dilatih di situ. Makanya kita kadang juga menyebut kelas pagi adalah mental institution. Itu. Which is sangat penting, especially now ya. Iya. Kuat Even mental sebagai itu. chef, owner, bisnis semuanya sebenarnya kan yang gue ajarin itu fundamental. Iya. Jadi udah ada berapa ratus atau ribuan? Ribuan. Yang tahun lalu kita terima ke daftar tuh 1.200 orang seluruh Indonesia. Ini baru impact. Iya. Ya. Ada bangganya Mas? Hah? Bangga gak? Capek. Capek. Tapi terima kasih untuk teman-teman kelas pagi semuanya di situ dan teman-teman yang telah mensupport pergerakan kami. Ya semangat kalian itu membuat saya tidak boleh berhenti. Itu aja sih. Yes. Yes. Terus kemarin lagi ngobrol-ngobrol di event lu ngomongin kelas pagi pangan. Yes. Itu yang sangat menarik dan sangat relate ke gua sih, karena gua percaya dengan adanya kalau orang diedukasi tentang makanan, siapapun nggak harus chef, itu bisa jadi society yang lebih baik lah gitu. Gue percaya itu sih. Kenapa? Contoh, ini salah satu mimpi gue, goal gue Mas. Gue pengen ada, karena gue lahir bukan, karir gue tuh gue bukan dari chef yang otodidak. Atau dari seperti banyak teman-teman gue dari industri lain terus kerja sampingan masak terus suka. Enggak, gue dari dulu gue mau jadi chef. Gue dari dulu gue bantuin oma gue di catering. Dari dulu gue suka banyak nanya soal resep. Dari dulu gue kumpulin resep. Gue sekolah masak. Habis itu gue kerja. Gitu. Dan tapi pengetahuan fundamental soal makanan itu gue tahu dari sekolah. Contohnya apa? Contohnya dari soal hygiene, dari soal kandungan dalam makanan, biarpun nggak sedetail jadi gizi gitu, tapi gue tahu lah kandungan makanan yang baik dan benar itu bagaimana, yang sehat apa, gitu.
nggak boleh dicampur sama apa, hal apa sih yang nggak boleh masuk ke dalam makanan. Karena lu karena mental itu dibentuk lah. Seorang chef yang gue ini contoh ya, dia soal hygiene, chef gue tuh bilang cara kerja lu your station gitu, dengan kan station nih, lu motong lu apa, itu adalah your station itu reflecting otak lu tuh lagi apa isinya. Kalau di depan lu berantakan, semua barang lu gelar di situ, berarti otak lu lagi nggak karuan. Kalau station lu clear, rapi, nice and tight selalu bilangnya, terus ya itu berarti lu fokus. Gitu, itu satu. Yang kedua, kondisi kulkas seorang chef itu adalah ngerefleksi lu orangnya kayak gimana. Kalau lu buka kulkas di satu chef berantakan, nggak di label, lu nggak tahu barang ini yang mana duluan yang harus keluar, berarti lu nggak peduli sama tamu lu makan produk yang udah nggak bagus. Kayak gitu. Itu di-instill, dikasih tahu sama chef gue waktu zaman gue sekolah. Gitu. Nah, menurut gue ada beberapa skill yang bisa berguna buat, it's a life skill, bukan cuma cooking skill. Gitu, life skill. Contoh, mungkin ini nanti akan perdalam, tapi kayak contoh, goal gue adalah jadiin masak, basic memasak Indonesia itu jadi kurikulum sekolah. Itu menarik. Karena menurut gue itu bisa kalau dia nggak jadi chef, tapi lu di sekolah udah belajar hygiene, udah belajar jeleknya pengawet itu apa sih? Gitu, jeleknya pengawet itu apa sih? Kenapa sih lu nggak boleh makan terlalu banyak yang mengandung preservatif? Gitu loh. Karena, dan apalagi kalau dia bisa bikin yang segernya ya, gitu. Yang fresh, yang whole food bilangnya zaman sekarang. Kayak zaman dulu cuma dibilang food aja, nggak perlu kata whole food gitu kan. Dan kalau dia nggak jadi chef, dia tahu skill itu, sampai nanti tua dia akan pasti nyarinya makanan yang baik dan benar. Dan juga kalau customer-nya udah itu, dia akan memilih restoran, memilih produk yang dia konsumsi yang baik dan benar juga. Dan juga kalau dia nggak jadi chef, paling nggak dia jadi customer yang baik di restoran. Dia tahu tipis-tipis bagaimana gilanya di dalam, susahnya. Buka F&B nggak cuma langsung jebret-jebret upload gitu. Paling nggak itu, karena itu goal gua sih. Bukan bikin sekolah masak Indonesia yang buat yang mau jadi chef. Goal gua tuh pengen supaya semua orang tahu basic memasak dan dalam makanan. I see. Menarik tuh. Kayak gitu, itu goal gue. Makanya begitu lu dengar kelas pagi pangan kemarin, kayak wah gue pengen cari tahu lebih banyak. Iya. Coba boleh di-share ke teman-teman. Jadi kelas pagi pertama kali itu kan kami adalah sebuah komunitas yang konsentrasi di edukasi fotografi. Iya. Dan kita menjalankan tentang ilmu fotografi yang ternyata terkoneksi dengan ilmu kehidupan. Contohnya seperti apa yang lo bilang tadi, ya, tentang pola pikir, tentang empati ke orang. Nah, sama juga. Nah, pertama kali kelas pagi itu mediumnya kan foto. Nah, gue berpikir, misalkan jika gue bisa memberikan sebuah edukasi kehidupan ke seorang anak yang tadinya dia suka memasak, makan atau apapun yang terhubung dengan itu, alangkah baiknya, iya kan? Semua orang kan makan, harusnya ini pasarnya lebih besar. Jadi orang yang bisa gue bantu tuh lebih banyak lagi, kayak gitu. Walaupun gue bisa dikatakan jauh dari seorang chef atau tidak mempunyai edukasi tentang chef. Makanya itu pada saat gue ngundang lo, tujuan gue untuk belajar. Bukan untuk menjadi iya kan, gue nanya, gue belajar, dan dari situ lo ngasih tauin respon balik, dan akhirnya gue post di Instagram. Oke, kita belajar apa ini di sini. Dan hal itu yang sebenarnya pengen gue angkat, bagaimana ayo kita belajar, semua murid, semua guru di situ. Kita belajar kehidupan lewat mengetahui tentang kuliner atau masakan. Itu sih. Betul. Soalnya ini masalah yang lagi naik di pemerintahan kemarin soal stunting. Oh ya itu. Ya kan, soal stunting.
Karena makanannya ya makanan snack mayoritas. Instan, snack. Iya, makanan di daerahnya, makanan lokalnya itu nggak doyan. Iya. Gitu. Penetrasi industrinya gila banget ya. Gila banget pasti kan. Gue sampai dari ibu-ibu, pertanyaan paling bagus yang pernah gue dengar itu gue dapat dari ibu-ibu dari daerah Jawa Tengah kalau nggak salah. Gue jadi pembicara, dia jauh-jauh datang. Terus habis itu dia bilang kayak, iya saya kalau saya rebus singkong, rebus ubi, makanan-makanan, dibilang sama anak saya makanan kampung. Beli, terus ada yang jual topoki dekat rumah. Akhirnya jajan itu tiap hari. Gimana ya? Ini kita masih di Jawa loh, saya belum lagi yang di daerah lain. Gimana kira-kira solusinya? Waduh, saya bilang Bu, saya nggak. Jawaban lo apa? Nggak segitu. Kalau gue bilang, gue waktu itu pernah bahas di podcast. Yaitu makanan lokal itu harus diedukasi kembali ke tiap daerah, karena setiap daerah itu pasti punya pangan lokal. Tapi banyak yang udah tergerus sama kayak migrasi orang kota ke daerah tersebut, yang buka bisnis dan yang lebih keren, ataupun ya tadi penetrasi market dari big corporation yang snacks itu yang murah, meriah gitu kan. Ya itu akhirnya kalah semua. Dan soalnya gue dulu pernah dapet kayak pembantu di rumah, laki-laki, katanya umurnya 30 tahun, tapi ya badannya kecil banget, kurus krempeng, Mas. Terus gue nanya sama, karena gue minta tolong supir gue untuk cariin orang. Gitu. Terus dia bilang ini dari kampung. Terus gue nanya, kamu kenapa badan begini? Gue bilang kenapa badan kamu kurus banget? Terus dia bilang, oh iya Pak, emang nggak gitu doyan makan katanya. Terus gue perhatiin dia tuh setiap hari makan Indomie. I see. Setiap hari. Sampai gue lihat dia nggak pernah makan nasi. Sampai gue lihat dia tidak pernah makan apapun selain Indomie. Gizinya nggak ada kan? Nggak pernah dicampur apa? Indomie dicampur ada. apa? Nah, terus waktu itu omah gue cerita ke omah gue tuh yang ngajarin gue masakan. Terus omah gue diem-diem lagi bikin Indomie, dia yang lagi nggak ngeliat, dimasukin 1 sendok nasi ke dalam Indominya yang udah matang. Muntah dia. Muntah? Iya. Jadi dia cuma bisa makan Indomie. Itu kebiasaan. Karena dia bilang, karena di kampung saya cuma makan Indomie Pak. Dia bilang. Gak pernah makan yang lain. Di kampung gak ada makan. Enggak, dari kecil emang papa mama kerja udah dikasih makan Indomie gitu. Ya Tuhan. Nah ini kan gue yakin ini adalah kayak a little sneak peek gitu ke mungkin what's going on dalam skala besar gitu. Gue sampai akhirnya gue nggak jadi ngambil dia sebagai pekerja karena gue takut. Dia aja kayak jadi sakit-sakitan lagi kesini gitu segala macam. Maksud gue kalau ada edukasi itu yang basic aja deh. Dalam hal makanan lokal itu menurut gua jadi kurikulum sekolah, jadi tahu gitu. Singkong tuh keren loh bro. Iya. Ubi gitu. Nah sama juga sebenarnya ya, kita berseberangan mungkin di dunia kulineri, gue di fotografi ya, walaupun gue masak tapi gue lebih tahu fotografi ya. Jadi sama bahwa apa yang gue sedang bicarakan itu adalah tentang kelokalan. Bagaimana kita harus paham kelokalan yang ada di sekitar kita, dan value-nya itu tinggi banget sebenarnya, karena itu kita sudah menjalankan dari zaman dulu nenek moyang kita. Kita sudah mempunyai sebuah track record yang itu bisa kita angkat dengan baik. Namun di zaman sekarang dengan banyak informasi itu kan ada tren namanya macam-macam. Kalau kita menggunakan tren tuh nggak apa-apa, boleh kayak kita menjadi maju, terlihat cool, terlihat baik oleh teman kita, tapi jangan sampai kita menunggangi tren tanpa mempunyai kendali tentang kelokalan itu. Iya. Gitu kan, makanya betul. Balik lagi itu adalah sebuah informasi atau edukasi yang harus kita tahu. Yang kita mulai. Itu sih. Betul. Ada apa sih nanti di kelas pagi pangan contohnya? Kelas pagi belajar masak kah atau sharing session? Di kelas pagi pangan kita akan memperkenalkan
berbagai macam program, salah satunya itu ada private dining, tapi kita konsentrasinya di Nusantara. Iya. Nusantara situ. Terus pada saat kita membuat sebuah menunya juga itu kita berusaha untuk meriset tuh bukan satu hal yang seperti hal doktoral kayak gitu, enggak, tetapi bertanya ke orang-orang yang mempunyai pengalaman kelokalan mereka terhadap makanan Nusantara seperti apa, kayak misalkan coba mengundang lo, minta pendapat lo bagaimana, dan kita juga melakukan pengarsipan, terus kemudian kita melakukan perekaman kayak lo kayak gini, kemudian kita coba siarkan. Nanti kita akan ada kelas-kelas juga yang itu kelasnya mainly itu masuk ke Nusantara, walaupun untuk dijual itu susah ya kelas itu ya. Namun kelas itu ya kita mulai dengan non profit dulu lah. Non profit menyampaikan bagaimana ada tips-tips tentang masakan Nusantara seperti apa. Sebenarnya yang terpenting bukan itu, tapi cerita tentang masakan itu seperti apa sih. Iya. Ya mungkin cerita orang lain itu bisa berbeda-beda. Ya kan? Dan juga ya sebenarnya kita tadi yang gue udah bilang tuh melakukan pengarsipan. Apapun yang kita lakukan kita catat. Itu penting loh. Pengarsipan itu. Karena khususnya di Indonesia sih pengarsipan kita dari zaman dulu banget itu sangat sedikit. Gila aja nyatet tuh. Iya. Apa ini bukunya keren-keren banget. Iya nih. Kok banyak resep sih yang kayaknya dari zaman dulu sebelum Babi Tong ada bahkan. Iya, ini jadi emang lu suka iseng gitu, Mas? Ya, gue kan cara nyatat gue itu kan ya gue pakai gambar kayak gini karena gue seorang visualizer. Iya. Jadi scrapbooking. Dan di sini yang gue bilang tadi kayak ini tentang pemikiran idealisme gue. Semua gue masukin, dan amazingly gue melihat track record gue, ternyata gue suka memasak ya, gue ngulik di masak ya, selalu kayak gitu. Dan apakah yang di sini akan 100% jadi something yang no. Pada saat gue nulis di sini belum tentu itu harus menjadi sebuah rencana gue. Oke. Tapi hanya pendapat aja, asik ya kayak gini. Sampai foodcop aja ternyata ada di sini. Pada saat gue buat ini, gue belum ada sebuah rencana untuk action plan-nya apa action gitu. plan buat Babi Tong. Tapi satu hal, dream drives attitude. Iya. Maksudnya kayak kalau lo punya sesuatu mimpi, ya udah tuangin aja. Iya. Jangan gue bermimpi kayak gitu. Kalau lo tidak mempunyai track record itu, pengarsipan itu, lo tidak akan bisa nge-track back lagi. Setuju sekali. Iya kan? Iya. Bagaimana lu bisa tahu, bagaimana lu harus melangkahnya kemana, bagaimana lu tahu kalau misalnya lu tidak mencatat. Iya. Itu kan, kalau sebuah mimpi tanpa action ya udah itu aja. Tapi itu tulisannya, Mas. Ideas without action is worthless. Itu gue taruh. Ideas without action worthless. Yes, itu kan. Omdo ngomong doang. Makanya, nah pada saat nih misalkan fungsi dari pengarchivan ini, pada saat nanti kita lupa atau kita katakan sudah nggak ada atau butuh bantuan, orang bisa ngelihat track dari sini gitu. Apa yang kita tuliskan ini semua nggak ada rencana loh, padahal namanya rock and roll. Lebih rock and roll. Wah, kenapa? Iya, rock and roll ya terserah gue. Maksudnya kayak lo nggak boleh komen. Ini masakan gua kok kayak gitu kan. Itu kayak gitu sih, bro. Lu nemu tim-tim lu sekarang yang kemarin masak di private dining kita? Dari mana, Mas? Dari teman yang di Foodcop kayak gitu. Maksudnya Foodcop dari mana? Anak-anak kelas pagi di situ. Jadi kan akhirnya terkoneksi. Kayak gitu sih. Makanya kayak teman-teman di gue itu bukan orang-orang yang selalu ahli. Namun yang terpenting itu adalah bagaimana kita mau belajar dan terbuka akan sebuah input, masukan. Kan yang ngasap babinya juga itu kan? Apa security lu bukan sih? Iya, security gua. Iya. Dulu itu security gua pertama kali. Dulunya security. Chef, ya. Ya itu maksudnya kayak lu bisa kok, maksudnya kayak apa ya, akhirnya gua ajarin
mau nggak belajar? Mau Pak, kayak gitu. Diajarin dan akhirnya dia cukup helpful, cukup konsisten dan akhirnya dia yang memimpin beberapa dapur di tempat gua. Jadi ada beberapa luar biasa loh, luar itu biasa loh. Itu iya, ya sebuah perkembangan lah. Manusia itu bisa berubah kalau misalkan dia mau aja udah. Ya. Kenapa lu suka? Tadi lu bilang lu lebih suka dipanggil pengajar. Ya. Kenapa lu suka ngajarin? Kenapa gue suka ngajarin? Karena gue bisa jadi pintar juga pada saat gue ngajarin, ya kan? Gue bisa seperti ini karena gue belajar dari orang lain juga, ya. Oh, kalau misalkan orang bilang, Pak, keren lo mulia banget ngajarin banyak orang, ya kagak nyet. Maksudnya kayak lo dapet satu dari gue, tapi gue dapet ribuan dari kalian. Iya. Karena pada saat dia bertanya, pada saat si anak-anak ini berpendapat, ya gue jadi belajar kan. Gue punya informasi baru dan itu yang gue ambil. Untuk yang gue bilang tadi, kalau misalkan keresahan anak-anak ini seperti ini sekarang, artinya gue sudah bisa memprediksi dong 5 tahun ke depan tuh akan seperti apa. Nah, gue menentukan langkah gue dari situ. Apakah keresahan itu, man? Gue tuh kayak gue berasa zaman sekarang tuh kayak ada gap banget dengan gue sama yang di bawah, yang generasi setelah sekarang nih ya. Iya, gitu. Udah mulai gue berasa kayak kalau gue lihat sosmed, kadang explore-nya yang kayak kekinian banget gitu, gue kayak berasa kayak anjir. Dulu inilah yang dirasain bokap gue dulu waktu dia dengerin lagu rap gitu kan. Iya. Gitu kan. Apakah dengan kelas pagi ini lu jadi selalu in tune sama? Yes, gue selalu in tune sama generasi sekarang dan sampai ya contohnya kayak itu sangat membantu dalam gue mengedukasi anak gue yang dia notabene adalah anak Gen Z. Gue sangat dekat sama anak gue sekarang. Maksudnya kayak apa? Ya satu hal itu adalah kelas pagi membuat gue menjadi lebih adaptif lagi, ya kan? Kita nggak akan tahu, walaupun kita bisa memprediksi ke depan akan seperti apa, tapi yang tahu pasti itu bukan saya, bukan orang lain, maksudnya kayak apa? Tapi at least gue bisa memprediksi nih keresahan mereka itu apa, ya? Keresahan akan apa ya? Ya tidak percaya diri, maksudnya kayak tidak percaya pernikahan, apalagi Ruh? Krisis identitas. Iya, kita kan di sosial media melihatnya yang bagus-bagus aja. Betul. Lah gue kok cuman kayak gini. Lah ya gini loh. Maksudnya kayak mereka cuman menampilkan yang bagus, tapi kayak mereka tidak menampilkan yang jelek-jeleknya. Ya udah pasti itu. Makanya jadi krisis identitas kayak gitu. Ya kan? Iya, itu sesuatu yang real banget ya sama yang sekarang ya. Yang zaman sekarang ya. Oke. Iya, be authentic itu dari pembahasan awal kita, idealistic means authentic, lu beda. Ya itu salah satu yang nggak bakalan bikin lu krisis identitas kalau you are doing something yang authentically you. Iya gak sih? Betul. Nah, menurut lo authentic itu apa? Authentic itu original dan real. Apakah ada? Kalau gue bilang, gue setuju dengan kata-kata real. Menurut gue menarik ya. Nah, contohnya ya, authentic and original di sini. Contohnya nih ya, zaman sekarang lo mau buat konsep atau skrip dari ChatGPT bisa apa nggak? Bisa. Lo tahu apapun bisa. Tapi yang terpenting sekarang teman-teman kalau bisa, ya ChatGPT kan ya, tapi yang terpenting itu adalah saya pengen bertanya ke kalian, what's your own opinion? Yes. Itu aja sih. Iya. Cerita lo sendiri itu apa? Itu yang menurut gue sih otentik. Makanya menurut gue sih originalitas. Mungkin satu barang piring ini sama piring ini mirip-mirip sama lah ya. Tapi otentik itu apa? Bukan bentuknya tapi ceritanya ini apa ini? Setuju. Itu. What's your story? Itu aja sih. Opini lo tuh apa? Itu benar juga lu pertanyaan itu gue jadi nggak bisa jawab ya. Otentik itu khususnya kalau di F&B sih Pak, kayak udah overly use aja rasanya otentik banget apa sih lu? Gitu kayak ramen rasa otentik banget.
Iya. Udah sesering apa lu ke Jepang? Iya. Gitu sih. Iya. Kayak gitu ya, overly use. Ya, yang problemnya itu adalah bagaimana si orang ini bisa menceritakan ya kan? Iya. Ya kan, otentik. Oke, lanjutkan ceritanya. Oke, menurut saya ini gitu kan. Jadi itu jadi valid. Yes. Kayak gitu. Otentik itu jadi kebentuk, jadi tajam. Oke. Pak, ini ada banyak pertanyaan Oke. dari Regency Radio Family. Terima kasih guys for the questions, keep them coming. Seperti biasa yang paling menarik kita akan tanyakan ke guest kita. Oke. Pertanyaan pertama dari Hai_Bah. Gimana cara membuat gambar yang kita hasilkan itu bisa bercerita? Terima kasih. Bisa bercerita. Artinya kamu pengen membuat sebuah gambar itu lebih bercerita. Apakah lu foto dulu? Ini dari kacamata orang awam. Apakah lu foto dulu, baru lu ceritain, lu cari ceritanya dari foto tersebut? Kayak gua bikin makanan terus gua baru pikirin, atau emang udah ceritanya ada dulu baru lu hunting? Oke, gue ceritain pengalaman gue. Gue adalah seorang fotografer yang tadinya motret dulu, kemudian baru cocokologi ceritanya itu apa. Namun ternyata itu adalah kalau misalnya lo pengen buat foto yang bercerita, buatlah cerita dulu. Cerita lo itu apa? Ya. Setelah itu otomatis lo akan mempunyai sebuah foto yang bercerita. Karena apa? Karena dari cerita lo itu nanti kan akan detail-detail kalimat lo yang udah lo tulis itu, cerita lo itu, lo akan ekstrak menjadi sebuah visual. Oh, ini visualisasinya apa ya? Foto. Dimulai dari situ dulu aja. Makanya sekarang gini loh. Ada gini, narasi atau cerita itu sangat penting. Ada sebuah kesamaan di antara orang-orang berhasil di dunia ini. Atau bukan hanya berhasil tapi kayak orang-orang besar. Katakan presiden besar, katakan siapa? Ronald Reagan, terus Bung Karno, marketing besar siapa? Atau guru, atau fotografer, atau siapapun. Kesamaan mereka itu apa? They are all a good storyteller. Itu sih. Jadi makanya mulailah di zaman AI ini yang nanti visual itu bisa digantikan, itu fotografer udahlah, maksudnya kayak bisa tergantikan, tapi yang tidak bisa tergantikan itu adalah storytelling lu tuh gimana. Betul. Ya. Betul. Lu khawatir gak dengan rise of AI ini? Nah, enggak. Sangat tidak. Apakah itu mempengaruhi? Oh, sangat mempengaruhi. Tapi apakah gua against it? No. Karena teknologi itu irreversible. Irreversible. Jadi tidak bisa mundur. Selalu ke depan. Itu sih. Mikir loh sekarang. Iya. Tahu. Maksud gua, coba chef juga pasti bisa. Iya. Kayak, chef kalau gua sama sekali kan banyak tuh yang kirimin gua reels Instagram, ada robot yang udah tinggal lu ngetik resep dimasakin, ya, asal bumbunya bahannya ada, udah dimasakin, dioseng-oseng. Tapi yang nggak akan bisa didapetin dari robot itu adalah alasan kenapa lu pergi ke restoran, hospitality. Iya. Nggak itu bisa. Nggak bakal bisa didapetin. Jadi gue sih tidak khawatir. Gitu. Khawatir ya. Kalau gue bahkan gue pakai itu AI buat bikin menu biar lebih cepat. Ya kan, maksudnya justru lu pakai lah. Gitu. Nah, makanya apa yang lo lakukan ini udah benar. Ini lo telling stories. Yes. Udah terima kasih banget. Pak. Terima kasih. Oke, itu jawabannya. Pertanyaan kedua ini sedikit teknikal nih dari Ryan Rivaldi 2908. Seberapa penting kolaborasi foto plus narasi dalam sebuah food fotografi? Berapa persentase pentingnya masing-masing poin tersebut dalam menceritakan makanan yang ditampilkan? Semakin lo bisa mengetahui story tentang makanan itu, semakin lo bisa memotret makanan itu dengan lebih informatif. Gue tidak ngomong lebih bagus ya, bagus tuh relatif ya, tapi informatif. Nah, misalkan lo motret makanan ini nih, ini sudah tahu narasinya ini belum? Ini babi asap yang kemudian kita menggunakan beberapa lapis samcan yang ada sedikit oily-oilynya, kemudian kita pakai chili oil, kemudian pakai bla 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 semuanya. Nah, ini di bagian kulitnya ada crispy-nya, bla bla bla, terus nanti pas digigit kriuk kayak gitu. Contohnya narasinya adalah seperti itu. Nah, fotografer
harus bisa menangkap itu. Nah, artinya bagaimana kita bisa memberikan informasi agar ini crispy bagaimana ya? Oh, lightingnya gimana? Biar oily-nya itu kelihatan juga. Terus kemudian katakan grain nasinya pakai grain yang long grain misalkan kayak gitu. Jadi semua itu informasi itu harus ditampilkan. Iya kayak gitu loh. Masalah bagus itu beda selera lah. Tapi informatif itu penting menurut saya, lebih penting. Itu dia. Yes. Ya kan? Bener banget. Contohnya. Bener banget. Pertanyaan kedua dari orang yang sama masih. Kalau misalkan ada yang harus di-highlight dalam sebuah produk makanan minuman, di spek apa yang harus ditonjolkan terlebih dahulu ke teknis seperti pencahayaan? Oh iya, tadi sudah dijawab. Sama tadi kan. Lu harus tahu dulu background story si makanan. Background story di makanan itu apa? Yes, betul. Iya kan? Betul. Ya. Contoh nih gue tambahin dari segi F&B-nya. Kalau misalnya ini makanan, ada makanan beberapa didesain dimasukin ke menu untuk nemenin penjualan minuman misalnya. Ya lu taruh itu minuman sebelahnya. Yes, betul. Gitu. Betul. Yes. Pertanyaan terakhir dari Moviespedia Official. Wow, oke. Apa pendapat Mas Anton soal polemik bantuin foto produk UMKM dengan tarif terjangkau? Oke, banyak yang desain logo, food fotografi dan lain sebagainya. Apa pendapat yang menyatakan bahwa niatnya adalah untuk menaikkan kualitas foto produk UMKM yang selama ini terkesan apa adanya? Sementara itu, ada juga pendapat yang menyatakan bahwa bisa merusak harga pasar para fotografer produk. Ada juga yang berpendapat bahwa kalau emang niat bantu UMKM, kenapa nggak digratisin aja sekalian, alias nggak usah dikenakan tarif murah. Sebagai orang yang udah ribet-ribet bikin kelas pagi, apa pendapat lu soal ini? Pendapat saya tentang ini, ya kan? Ada dua ya. Satu, kita tidak bisa, ya walaupun tidak setujunya kita akan fotografer dalam tanda kutip yang memberikan harga jauh di bawah rate standar. Balik lagi gue nanya, lo bisa ngebiayain fotografer ini nggak? Lo akan bisa bertanggung jawab ke fotografer ini apa nggak? Setiap orang berada di kondisi yang berbeda dan keadaan yang berbeda. Somehow mereka harus hidup dan standarisasi kehidupan mereka beda-beda. Mungkin jangan disamain sama lo, ya gitu kan? Gue udah selalu berperang dengan orang-orang yang menanyakan hal ini, kayak gitu kan? Nah kalau misalkan gue bagaimana? Gue tidak akan memberikan sebuah harga gratis kepada UMKM. Gue membantunya dengan apa? Gue akan ngajarin timnya mereka untuk bisa memotret dengan baik, dan gue bukan hanya ngajarin untuk memotret tapi juga ngajarin untuk bernarasi, untuk mengenal produknya sendiri, untuk menggali produknya, menceritakan narasi tentang produknya sendiri, sehingga nanti pada saat difoto saya kasih pengetahuan teknis, mengetahui market, bagaimana mereka bisa menjalani sendiri kok. Itu sih, jadi itu yang gue lakukan kalau mau membantu ya. Itu, dan memang cara gue kayak gitu. Daripada lo hire gue, lo nggak bisa bayar gue, lebih baik gue ajarin deh. Kayak gitu. Udah ada kelas pagi kan. Betul. Kayak gitu. Ini prakteknya. Lo mempraktekkan, ya kan? Lah. Tapi mungkin ini orang berasa annoyed kali sama orang-orang yang kayak ngedesainin foto gratis atau murah. Pasti. Terus habis itu di-upload di sosmed. Itu terjadi kenapa? Karena perkembangan teknologi ini, maksudnya kayak apa? Siapa yang nggak motret sekarang? Gue nanya lo deh. Semua orang motret. Betul. Kamu bukan hanya melawan fotografer aja, tapi semua orang. Karena semua orang mau motret. Betul juga. Iya. Udah makanya udah nggak valid lagi. Kalau ada fotografer, dia bukan fotografer, dia orang yang kebetulan bisa motret, dan itu adalah wajar. Gimana dong? Iya kan? Gua aja, gua annoyed sama kalau orang yang masak dan ngupload di sosial media, terus dia dipanggil chef. Gua annoyed karena gila berapa tahun sebelum ada yang manggil gua chef gitu kan, dapat title itu. Fotografer gimana ya? Semua orang motret. Sama, maksudnya kayak gue, semua orang motret kayak gitu. Ada seorang pelukis, dia mengatakan bahwa seharusnya seni lukis harus diperkenalkan ke
orang yang lebih luas lagi, ke khalayak. Oke. Dan akhirnya sebuah museum memajang foto beberapa pelukis ini dan kemudian mengundang selebriti sama influencer, content creator. Akhirnya content creator itu foto-foto di depan lukisan pelukis itu, foto-foto selfie, dan dia ngomong kayak gini, tersinggung. Kok karya gue ditreatnya kayak gitu sih? Bagaimana sih? Gitu. Nah, katanya lo ingin memperkenalkan ke khalayak yang lebih luas lagi. Nah, khalayak cara berpikirnya dan aksinya ya seperti itu. Apakah lo udah siap dengan yang lo inginkan? Itu aja sih. Nice one. Itu kadang sih. Oke. Pak, terakhir. Nah, dream ke depannya buat kelas pagi pangan atau ada next project? Oke, dream ke depan itu adalah bagaimana idealisme yang gue buat ini bisa disistemkan dengan baik, sehingga itu bisa berjalan dengan lebih tajam lagi, efisien lagi, dan juga membuka ruang komunikasi yang lebih jelas lagi. Makanya kita pengen buat sebuah sistem buat habis ini kita mau meeting website kayak gitu. Karena apa? Karena sebuah ide mau sebagus apapun tapi tidak dikomunikasikan dengan baik, atau kita punya pergerakan sebaik apapun, kita kok merasa kok sendiri, kok kita menjalankan sendiri kayak gitu. Kenapa? Karena mungkin tidak dikomunikasikan dengan baik. Betul. Orang mau bantu tapi nggak tahu mau bantunya bagaimana. Kita punya sebuah ide yang baik tapi jalurnya nggak benar, ya sama aja. Ya, makanya sistem itu yang mau saya bangun dengan baik agar bisa lebih berkomunikasi dan memberikan impact yang lebih nyata lagi. Amin. Thank you. Kalau gua bisa kesempatan bantu kelas pagi pangan, gua siap, Mas. Thank you so much. Ini ya terekam nih ya. Iya, terekam. Thank you so much. Thank you so much. Menurut gua it's important lah supaya ini jalan gitu. Dengan mungkin dari ide lo yang misalnya sekolah kecil itu makanya tujuan gue tuh bukan orang-orang yang udah bisa masak, tapi yang belum bisa masak, memberikan pengetahuan yang cukup ringan untuk mereka. Betul. Tentang gue nggak pengen gue ngajarin chef ya udah tahu gitu loh. Tapi gue pengen kasih tahu ke orang-orang yang ini lagi rame juga belum lama ini, daging tiruan gitu kan, daging tiruan yang harga murah. Terus ada mereknya yang nggak bisa disebut lah, tapi dia wagyu, apa wagyu, semua orang jual wagyu, dari hotel bintang 5, restoran fine dining yang harganya mungkin 1 piring 2 juta sampai 1 piring 35.000 aja wagyu gitu. Nah, wagyu itu apa sih? Nah itu tuh gitu loh. Wagyu itu kan jenis sapinya. Si sapi wagyu, kalau lu di Indonesia makanannya lu ngangon kayak sapi-sapi Indonesia pada umumnya, nggak pakai pakan yang bagus, dagingnya enak nggak? Enggak. Dan nggak semua wagyu kayak di Jepang yang sampai dipijitin, minumnya wine, nggak semua begitu. Ada yang biasa aja, tapi namanya wagyu bukan? Iya wagyu karena tapi itu ada grade-nya kan? Iya, tapi kan ada grade-nya. Gitu. Itu pengen yang nggak ngerti masak atau bukan kerja di industri F&B itu tahu juga, jadi bisa jadi customer yang lebih baik. Kalau misalnya customer tahu itu, Jir, ini tuh daging rakitan yang diambil dari trimingan potongan-potongan sisa-sisa, dijadiin satu, ditempel pakai namanya meat glue, gitu, dan dibentuk jadi daging lagi. Dan dia pintar, dia kasih wagyu itu dia jadikan merek, gitu, dia jadikan merek wagyunya, bukan ini merek gua jualan baju merek gua ayam goreng kan boleh, bisa, technically bisa dong, bisa, ya gitu. Jadi orang ngira itu wagyu. Lagi ada wagyu craze juga di market, apapun yang ada wagyunya lebih laku. Jadi orang makan itu tuh daging buatan yang penuh kimia yang nggak tahu efeknya apa. Kayak gitu. Itu reason gue kenapa masuk ke edukasi. Karena kita butuh untuk teredukasi. Maksudnya kayak banyak orang yang
maaf ya, Indonesia itu adalah kayaknya gue pernah dengar maksudnya kayak nomor 3 terendah literasinya ya. Makanya itu rakyat kita kan harus lebih tahu lagi. Iya, lebih penasaran, lebih mau cari tahu dalamnya, betul sih. Itu setuju. Dan orang-orang yang pintar nih yang tidak mempunyai moral ini kayak menggunakan mereka. Itu sih, kasihan. Iya. Maka jangan goblok-goblok jadi orang. Ya gue juga goblok tapi kayak jangan goblok-goblok digoblokin. Harus lebih pintar lah kayak gitu. Betul. Oke. Mas, terima kasih banyak sekali lagi. Sama-sama. Semoga sukses ke depannya. Habisin dong tuh. Pasti habis nanti, Mas. Ini pasti habis 100%. Oke, thank you so much ya. Yes. Oke, guys, thank you very much buat yang udah nonton dan yang udah dengerin podcast kita kali ini sama Pak E. Follow Instagramnya di Anton Ismail _ Anton Ismail _ pakai E ya belakangnya Ismail _ Stay tune di sosial medianya tentang info-info tentang proyek-proyek kedepannya, kelas pagi pangan, babi tong tuh babi tong oke. Tuh kan ngafal gua. Thank you so much. Terima kasih. Jangan lupa subscribe di Regency Radio Podcast di YouTube, Spotify, and all other podcast platform. Juga follow kita di Instagram dan di TikTok di Regency Radio. Terakhir kita mau say thank you to Farmfriends Indonesia buat kolaborasinya. Semoga sukses ke depannya. See you next time. Sukses. Bye-bye. Mari kita makan.